Halo traders, sudah kembali bersama saya Gifaransa dalam Fibis Market for ISG. Kali ini kita akan bahas bagaimana potensi perkembangan ISG dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kita akan bahas bagaimana perkembangan ISG pada pekan lalu. ISG pada pekan lalu ditutup melemah sebesar 1,31% ke level 5.148,379 dan juga disusul oleh pelemahan dari indeks-indeks unggulan LQ45 sebesar 1,39% ke level 886,343. Adapun indeks IDX 30 mengalami pelemahan sebesar 1,32% ke level 455,769. Pada pekan lalu, beberapa sektor menjadi penekan ISG, di mana dipimpin oleh sektor dari pertambangan yang mengalami pelemahan yang cukup tajam sebesar 4,2% dan juga disusul oleh pelemahan dari sektor industri dasar yang mengalami pelemahan sebesar 3,22%. Terpantau pada pekan lalu juga secara transaksional sebanyak 30 miliar saham lot diperdagangkan dan juga senilai sebesar 37,8 triliun rupiah. Adapun secara transaksi saham sebesar 1,2 juta kali transaksi dengan nilai investor asing yang mencatatkan net sale sebesar 2 triliun rupiah. Pada pekan lalu ISG tertekan oleh dari sentimen global, khususnya dari kawasan Amerika Serikat dan juga di Eropa, di mana pada pekan lalu ISG tertekan oleh pelemahan dari bursa global dan juga bursa Eropa serta bursa regional Asia, di mana beberapa hari yang lalu beberapa sentimen negatif dari Eropa khususnya yaitu Bank Sentral Swiss yang mengindikasikan bahwa menghilangkan intervensi dari mata uangnya terhadap mata uang euro sehingga mata uang Swiss melejit cukup signifikan terhadap major currency lainnya. Selain itu juga pelemahan bursa Asia yang ditopang oleh beberapa sentimen negatif dari data makroekonomi negara Jepang dan Cina juga mempertegas pelemahan ISG yang tertekan oleh arus pelemahan dari bursa Asia. Sementara itu untuk perdagangan ISG pada pekan ini, ISG berpotensi untuk mengalami rebound setelah ISG pada pekan lalu meninggalkan level 5.150. ISG saat ini berpotensi untuk menutup gap pelemahan di level 5.230. Adapun beberapa sentimen yang mampu mempergerakan ISG untuk 1 minggu ke depan adalah sentimen dari makroekonomi Indonesia, yaitu yang tengah menanti rilis dari GDP kuartalan yang mungkin akan dirilis pada awal bulan Februari 2015 dan juga beberapa sentimen dari rilis data pada bursa-bursa global dan regional seperti dari Tiongkok, China yang akan merilis data GDP growth rate-nya dan juga akan merilis data dari HSBC Manufacturing Index. Adapun dari Jepang akan merilis data Industrial Production dan juga data dari Manufacturing PMI yang disusul oleh dirilisnya data dari Inggris yaitu data pengangguran dan juga data dari MPC Meeting Minutes. Sementara dari Eropa akan dirilisnya data current account dan juga data CEU Sentiment Index. Dan juga di Amerika akan dirilisnya data Initial Jobless Claim dan juga data dari sektor perumahan di Amerika Serikat. Secara teknikal pada minggu ini ISG diprediksi akan menutup pelemahan dan potensi mengalami bullish dalam jangka pendek. Disarankan ISG diprediksi akan bergerak pada level support di 5.150 hingga 5.165 dan juga level resisten di level 5.220 hingga 5.230. Adapun saham-saham yang patut dicermati adalah saham-saham perkebunan seperti saham SKRO, SSMS, dan ALI dan juga saham-saham dari konsumsi seperti MPPA dan juga Unilever. Sementara dari saham-saham konstruksi ada Adikarya dan juga Wika Beton yang akan mengangkat ISG untuk 1 minggu ke depan. Selain potensi penguatan akibat dari penutupan gap yang ditinggalkan pada pekan lalu, ISG juga berpotensi menaik dari sentimen positif dari kebijakan pemerintah yang setelah menurunkan harga BBM dan juga harga semen serta harga LPG secara serempak. Adanya potensi dari perayaan deflasi pada bulan nanti, bulan Februari 2015 juga akan menambah sentimen positif dari stabilnya neraca transaksi berjalan Indonesia untuk bulan depan.
sehingga ISG masih ada potensi untuk kenaikan menutup gap dan juga ISG akan meraih resistennya pada 2 minggu yang akan datang. Sekian Fibis Market Mover ISG untuk edisi pekan ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.